Halo Saintis! Selamat datang di podcast Forcare 2024. Full your future, smart beats, sharp minds, and healthy habits. Nah teman-teman, selamat datang di acara Forcare atau Forces Care 2024. Buat teman-teman yang masih bingung nih, apa sih Kak itu Forcare? Jadi aku akan menjelaskan sedikit terkait Forcare nih teman-teman. Jadi Forcare sendiri merupakan salah satu program kerja dari Departemen Community and Development Forces yang dikemas dalam media podcast yang informatif dan juga menarik. Nah Forcare ini sendiri bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait kesehatan kepada mahasiswa IPB secara mudah dan menyenangkan. Forcare kali ini mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu pentingnya gizi dan habit yang baik untuk mahasiswa ataupun remaja umum. Nah, kita saat ini sedang kedatangan narasumber yang sangat kece. Beliau merupakan salah satu alumni dari Clash of Champions by Ruang Guru. Siapa lagi kalau bukan Kak Sarah Fijriani. Nah, Kak Sarah ini juga merupakan salah satu anggota dari acara Komdev sendiri di Forces IPB University, dan beliau mendapatkan gelar sebagai salah satu mahasiswa berprestasi di Prodi Gizi Masyarakat IPB University. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita berkenalan dengan Kak Sarah Fijriani. Halo Indah. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar aku baik banget dan excited bisa sharing di sini bareng teman-teman semua. Oke, alhamdulillah ya Kak. Walaupun masih hektik-hektiknya ujian, tapi Kakak udah menyempatkan hadir di acara hari ini. Kita sangat mengucapkan terima kasih. Mungkin boleh Kak untuk Kak Sarah memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, tadi udah diperkenalkan sedikit sama Indah. Nama aku Sarah Fijriani Hanisa, akrab dipanggil Sarah. Aku mahasiswa tahun ketiga di Departemen Gizi Masyarakat atau di Prodi Ilmu Gizi, Fakultas Ekologi Manusia IPB University gitu. Dan tadi udah sedikit dimention juga, alhamdulillah aku mendapatkan kesempatan menjadi salah satu cast dari Ruang Guru Clash of Champions dan juga mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi dari Ilmu Gizi IPB gitu. Masya Allah, thank you banget Kak Sarah. Perkenalannya sangat menarik dan luar biasa, bukan teman-teman? Nah teman-teman, kalau narasumbernya ini udah sangat kece dan juga luar biasa teman-teman. Jadi jangan lupa untuk tetap stay di podcast kali ini ya. Nah, jadi kan Kak Sarah ini dari jurusan Gizi Masyarakat IPB ya Kak? Betul. Nah kebetulan tuh aku sering dengar gitu Kak, jadi kalau misalkan pola hidup sehat itu harus menerapkan pola 4 sehat 5 sempurna gitu Kak. Nah tapi dengar-dengar nih Kak, katanya kalau dari kebijakan Kemenkes itu ternyata itu udah nggak relevan gitu Kak. Menurut Kakak itu gimana sih Kak? Apakah ada sebuah prinsip ataupun metodologi baru yang saat ini udah dikembangkan gitu Kak? Oke, menarik ya pembahasannya mengenai pola hidup sehat dan mengenai tentang prinsip 4 sehat 5 sempurna. Oke, sebelumnya teman-teman aku disclaimer dulu, aku di sini masih mahasiswa, masih banyak belajar juga. Jadi di sini sifatnya sharing-sharing aja gitu ya dengan pengetahuan yang udah aku dapatkan selama kuliah di Gizi. Jadi betul memang slogan 4 sehat 5 sempurna itu sekarang ini udah nggak relevan lagi. Kenapa? Karena memang banyak alasan yang mendasari digantinya 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang gitu yang kita dengar sekarang atau PGS. Yang pertama itu karena kita tahu ya di kehidupan kita semakin meningkatnya berbagai macam penyakit, khususnya penyakit tidak menular atau kita sebut sebagai non-communicable disease. Dan salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit itu adalah dengan perbaikan pola hidup sehat. Nah makanya 4 sehat 5 sempurna itu diganti menjadi pedoman gizi seimbang. Karena di 4 sehat 5 sempurna itu belum menjelaskan porsi-porsi yang ideal untuk misalnya untuk setiap kali makan, terus masih menghadirkan susu sebagai menu pelengkap dari yang harus kita makan setiap hari gitu. Makanya dihadirkanlah pedoman gizi seimbang. Nah, di pedoman gizi seimbang ini ada 10 pesan yang harus kita ikuti gitu. Nah, itu tuh pesannya yang utamanya adalah
kita tuh harus mengonsumsi pangan yang beragam gitu. Jadi nggak hanya yang tadi 4 sehat 5 sempurna aja, tetapi kita juga harus mengonsumsi pangan beragam mulai dari sumber karbohidrat, sumber protein itu baik dari protein hewani, protein nabati, kemudian ada juga kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, ada juga salah satu pesan yang menarik di pedoman gizi seimbang ini, yaitu pembatasan GGL atau gula, garam, dan lemak gitu. Nah, kalau untuk gula sendiri dalam satu hari itu tidak boleh dari 50 gram, kemudian kalau garam tidak boleh lebih dari 5 gram, kemudian untuk lemak itu tidak boleh dari 67 gram. Nah, itulah pembatasan yang baru di PGS ini dan tidak ada di pedoman 4 sehat 5 sempurna. Terus kemudian ada juga ditekankan untuk nggak boleh mengskip sarapan, kemudian harus meningkatkan aktivitas fisik, dan juga sampai konsumsi cairan seharinya tuh direkomendasikan gitu. Dan kalau tidak salah rekomendasinya adalah 6-8 gelas per hari gitu. Wah, sangat menarik banget ya Kak Sarah. Dan aku juga dapat insight baru nih dari Kak Sarah bahwasanya sekarang itu jadi 4 sehat 5 sempurna itu udah kurang relevan saat ini teman-teman, karena yang lebih relevan saat ini tadi pedoman gizi seimbang. Betul. Ya Kak. Nah, terus aku tadi juga sempat tertarik sama beberapa pembahasan kakak tadi, kan banyak banget tuh Kak. Kakak juga menjelaskan gimana sih batasan terkait konsumsi gula, garam, dan lemak untuk perharinya gitu kan. Nah, kan mungkin menurut aku ya, mahasiswa itu ataupun remaja umum saat ini tuh suka banget gitu loh minum makanan ataupun minuman kemasan yang manis gitu. Nah, kira-kira nih menurut kakak, kan sekarang udah banyak nih ada gula yang mereknya A, B, C gitu. Apakah setiap gula itu dengan kandungan-kandungan itu apakah tetap sama aja Kak, akan membuat kita mungkin berpeluang obesitas dan lain-lainnya, atau emang betul ada beberapa gula yang sifatnya itu bisa rendah kalori seperti itu Kak? Oke, kalau kita bicara mengenai gula, memang ada beberapa jenis gula yang dia itu sifatnya rendah kalori betul dan tidak menaikkan indeks glikemik begitu cepat gitu. Indeks glikemik adalah seberapa cepat sih suatu bahan bisa meningkatkan kadar gula seseorang gitu. Nah, tapi kalau yang kita lihat ya dengan pola hidup masyarakat sekarang, terutama remaja-remaja, memang mereka cenderung lebih suka untuk mengkonsumsi makanan-makanan jadi, terus kemudian minuman-minuman kemasan, terus banyak boba-boba juga gitu ya. Nah, ini juga menjadi faktor kenapa sih sekarang itu banyak banget yang obesitas dini, diabetes dini, dan banyak banget penyakit-penyakit lain yang muncul. Nah, itu karena memang lifestyle-nya anak zaman sekarang lebih suka yang instan-instan dan memang lebih suka makanan-makanan manis. Makanya itu muncullah PGS, pedoman gizi seimbang, agar kita tuh bisa membatasi konsumsi gula kita, garam kita, dan juga lemak kita. Dan juga kita harus sifatnya lebih selektif gitu ya kalau mau memilih makanan-makanan manis, karena kalau kita lihat di makanan-makanan kemasan itu udah ada porsi-porsi kayak takaran gulanya. Nah, itu juga harus diperhatikan mengenai serving size atau takaran saji. Karena di setiap kemasan itu takaran sajinya berbeda-beda. Jadi contoh gini nih, ada takaran makanan yang takaran sajinya cuma 1. Artinya nutrition fact yang ditampilkan di situ adalah untuk 1 kali minum. Tapi berbeda hal kalau misalnya dituliskan di dalam makanan tersebut takaran sajinya misalnya 2. Artinya nutrition fact di situ tuh harus dikalikan dengan 2. Gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat, oh ini gulanya rendah nih cuma 10 gram, tapi kita harus lihat dulu nih, dia tuh serving size-nya berapa. Oh ternyata dia serving size-nya 3, berarti kita harus dikalikan dengan 3, makanya 30 gram. Nah, kalau makanan itu cuma satu kali konsumsi udah 30 gram, itu udah tinggi banget ya, karena satu hari aja maksimal tuh cuma 50 gram. Artinya ketika kita mengonsumsi sekali aja itu udah menyumbang lebih dari setengah kebutuhan gula perharinya gitu. Baik. Ternyata sekompleks itu gitu ya Kak. Berarti kalau misalkan untuk jenis gula sendiri tetap ada, walaupun itu entah katanya ini adalah gula yang rendah lemak, gula yang rendah kalori, tapi padahal seharusnya kita lebih selektif lagi. Betul. Buat baca lagi nutrition facts-nya ya Kak.
Oke, sangat menarik Kak. Mungkin selanjutnya tadi juga kalau misalkan hidup sehat itu kan nggak cuman terkait ini ya Kak, pola makan aja, tapi juga gimana cara kita menjaga pola hidup sehat itu dengan olahraga, terus tidur yang cukup, minum air putih yang cukup gitu kan. Nah, saat ini mungkin teman-teman juga ngerasain nih, apalagi yang khususnya mahasiswa, yang kadang itu karena saking banyaknya tugas, kemudian juga banyak tekanan dari berbagai hal seperti itu kan. Jadi akhirnya banyak mahasiswa ataupun remaja yang memilih untuk bergadang. Apalagi mahasiswa yang kalau misalkan belajarnya itu sistem SKS, sistem kebut semalam. Nah, terkait hal itu, menurut kakak bener nggak sih kak, katanya tuh ada isu yang bilang kalau misalkan sering-sering bergadang itu bisa bikin kita jadi lebih gemuk gitu kak? Oke, ini menarik ya bahasannya. Jadi emang betul kita tuh selain harus memperhatikan tentang konsumsi pangan kita juga harus memperhatikan aspek lainnya. Salah satunya adalah istirahat atau waktu tidur gitu. Nah, emang banyak yang bilang nih katanya, kamu kalau sering begadang tuh bisa bikin gendut loh gitu. Dan aku juga sering baca artikel mengenai hal tersebut. Nah, untuk menanggapi hal tersebut teman-teman jawabannya adalah iya. Begadang bisa menjadi salah satu faktor yang bisa membuat kita overweight atau bahkan obesitas. Nah, kalau ditanya alasannya kenapa, itu sebetulnya banyak alasannya, tapi mungkin yang aku mau jelasin dulu mengenai hal yang mungkin mudah diterima oleh teman-teman. Jadi misalnya gini, kalau kita suka begadang, artinya kita kan tidurnya larut malam atau bahkan nggak tidur sama sekali. Dan di dalam mekanisme tubuh kita itu, lambung kita itu setelah diisi ada beberapa jam kemudian dia tuh sudah memberikan sinyal untuk mau diisi lagi atau ya istilahnya adalah lapar lagi gitu. Nah, misalnya ketika kita makan terakhir jam 7 malam, terus kita begadang misalnya sampai jam 12 malam. Pernah nggak sih kamu ngerasain kayak jam 10 tuh udah pengen makan lagi gitu? Atau pengen nyemil-nyemil aja gitu? Iya, bener banget kan? Kayak rasanya tuh apa ya, mulut itu nggak bisa berhenti untuk ngunyah gitu kan? Nah, itu sebenarnya itu kenapa alasan yang paling make sense dan yang paling sederhana kenapa sih makanya begadang itu bisa membuat kita gendut. Karena misalnya kita makan terakhir jam 7, terus jam 10 atau jam 11 udah lapar lagi, kita pengen nyemil. Nah, biasanya justru cemilan itu yang mempunyai kalori tinggi, gulanya tinggi, makanya kita bisa lebih cepat untuk gendut atau nantinya bahkan overweight sama obesitas. Tapi kalau misalnya kita bahas dari segi ilmiahnya, memang dijelaskan juga bahwa ketika kita tuh waktu tidurnya lebih sedikit, ada namanya hormon yang namanya hormon ghrelin. Hormon ghrelin itu adalah hormon lapar. Jadi hormon yang memacu kita untuk lebih mudah lapar. Nah, ketika kita waktu tidurnya sedikit, itu tuh hormon ghrelinnya justru lebih meningkat. Nah, ada juga selain hormon ghrelin, ada juga namanya hormon leptin. Hormon leptin ini kerjanya berkebalikan dengan hormon ghrelin. Hormon leptin ini untuk menekan agar kita tuh kenyang gitu lah ya istilahnya. Nah, kalau misalnya tadi ghrelinnya meningkat sehingga lebih mudah lapar, nah kalau hormon leptin ini justru menurun, jadi berkebalikan gitu kerjanya. Nah, itu penjelasan mekanisme dari sisi ilmiahnya. Terus aku juga pernah baca nih ada jurnal yang menyebutkan bahwa orang yang tidur kurang dari 7 jam per hari itu memiliki tingkat overweight atau obesitas 2 kali lebih cepat atau 2 kali lebih mudah terkena overweight atau obesitas gitu. Jadi sebetulnya memang sudah banyak banget ya dikaji dalam artikel-artikel ilmiah dan juga riset-riset bahwa memang istirahat yang kurang atau begadang itu bisa menjadi salah satu faktor overweight atau obesitas. Makanya sekali lagi di PGS atau pedoman gizi seimbang ditekankan bahwa kita harus memiliki pola tidur yang cukup agar bisa memaintain kesehatan kita dan juga tentunya untuk bisa lebih produktif lagi di esok harinya gitu. Wah, berarti statement tentang kalau misalkan kamu sering banget begadang, itu peluang obesitas atau peluang kamu menjadi lebih gendut itu ternyata bukan mitos ya kak? Betul. Ternyata fakta teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mahasiswa, teman-teman yang suka banget begadang, apalagi yang belajarnya sistem SKS, jangan lagi ya teman-teman, karena kita harus menerapkan pola hidup sehat. Kalau misalkan standarnya tidur per hari berapa kak? Ya, idealnya lebih dari 7 jam atau 6 jam gitu lah ya. Iya, bener banget. Oke
Kak Sarah. Nah, aku pengen balik lagi nih ke topik awal terkait pedoman gizi seimbang. Jadi aku pernah dengar nih Kak terkait isi piringku gitu. Nah, jadi di isi piringku itu gimana caranya dalam satu piring kita mengkonsumsi banyak banget, kayak ada beberapa jenis dari karbohidrat, protein yang semuanya itu seimbang. Nah, terkait itu sendiri kan itu berarti ketika kita makan gak hanya satu macam doang kan. Nah, menurut Kakak apakah kalau misalkan sehat itu harus mahal sih Kak? Terus selanjutnya gimana sih cara seorang mahasiswa ataupun masyarakat untuk mengaplikasikan pedoman gizi seimbang itu loh? Oke, bener banget ya. Jadi salah satu inovasi terbaru juga ya dari pemerintah itu di dalam pedoman gizi seimbang dijelaskan bahwa ada yang namanya prinsip isi piringku. Nah, kalau tadi aku udah mention bahwa pedoman gizi seimbang itu menekankan pada konsumsi pangan yang beragam. Nah, itu dijelaskan lebih detail lagi di isi piringku. Jadi kalau misalnya isi piringku itu visualisasinya seperti piring, nah kita bagi menjadi dua bagian. Jadi ada setengah bagian dan setengah bagian. Nah, masing-masing bagian itu ada porsinya masing-masing. Jadi setengah bagian yang satu ini dibagi lagi menjadi dua, ada 2/3 dan juga 1/3. 2/3 itu untuk makanan utama yang sumber karbohidrat, misalnya seperti nasi, kentang, umbi-umbian, atau misalnya mie, dan lain sebagainya. Nah, 1/3 sisanya lagi itu adalah untuk sumber protein, baik itu protein hewani maupun protein nabati. Nah, setengahnya lagi nih, itu dibagi dua juga sama kayak tadi, ada 2/3 dan 1/3. 2/3-nya itu untuk sayur-sayuran, dan 1/3 yang lagi untuk buah-buahan gitu. Jadi teman-teman kalau aku recap lagi nih, di dalam isi piringku itu, 2/3 untuk makanan utama, 2/3 untuk sayur-sayuran, 1/3 untuk buah-buahan, dan 1/3 sisanya lagi untuk sumber protein gitu. Nah, pertanyaan ini, kenapa sih kalau porsi sayuran itu lebih banyak daripada porsi buah-buahan gitu? Jadi sebetulnya kembali lagi ke bahasan sebelumnya, terkait pembatasan konsumsi gula gitu khususnya. Karena kita tahu bahwa di buah itu kandungan gulanya lebih tinggi daripada di sayuran. Jadi ada juga beberapa klaim yang menyebutkan bahwa misalnya orang DM atau diabetes mellitus itu dianjurkan untuk membatasi konsumsi buah-buah tertentu karena memang kandungan gulanya terlalu tinggi gitu. Makanya porsi sayuran itu lebih mendominasi dibandingkan porsi dengan buah-buahan gitu. Nah, kalau ditanya apakah kalau mau makan sehat itu harus mahal, jawabannya itu enggak ya teman-teman, karena aku pernah lihat ada salah satu temanku, dia itu diet dari sekian kilogram menjadi turun kalau nggak salah 20 sekian kilo dengan bantuan dokter gizi. Dan beliau itu cerita bahwa ketika diet itu nggak harus mahal karena sebetulnya ketika kita mengikuti pedoman isi piringku itu kita bisa kok membuat makanannya sendiri, jadi makanan rumahan. Contohnya nih misalnya teman-teman dalam satu piring itu misalnya kan kebutuhan kita sekali makan contohnya ya kurang lebih 700 kilokalori. Nah, kita bisa nih 150 gram itu dari nasi, terus kemudian misalnya 75 gram itu misalnya ikan kembung atau misalnya 2 potong ayam tanpa kulit gitu. Terus itu tuh bisa kan diolahnya di rumah aja kan, misalnya kita goreng ikan, terus kemudian kita bikin ayam goreng juga, terus misalnya untuk sayur-sayurannya misalnya tumis kangkung, terus buah-buahannya misalnya papaya potong. Nah, dan menurutku bahan pangan tersebut adalah bukan bahan pangan yang mahal, artinya bisa dijangkau oleh mahasiswa seperti kita. Dan misalnya kalau teman-teman nggak sempat masak juga, misalnya mau beli di warteg, itu bisa banget kok diusahain untuk mendapatkan porsi makan yang beragam gitu. Misalnya ada nasinya, ada protein nabati atau hewaninya, kemudian ada sayur-sayurannya dan juga ada buah-buahannya. Jadi bagi teman-teman yang bilang bahwa sehat itu harus mahal, sehat itu misalnya harus selalu konsumsi yang pangan organik, sebenarnya nggak juga. Tapi memang kalau misalnya konsumsi pangan organik itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita juga harus sesuaikan dengan availability kita gitu ya. Kalau misalnya kita mampunya belum bisa beli pangan-pangan yang organik, itu juga nggak apa-apa. Yang penting adalah kita konsumsi pangan yang beragam dan juga disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu.
Oke Kak, jadi tuh teman-teman, jadi buat teman-teman yang bilang kalau misalkan aku males banget deh kalau misalkan mau makan makanan sehat soalnya harga makan makanan yang sehat tuh mahal. Itu salah banget ya guys, karena makan makanan yang sehat itu itu tidak berarti kamu harus mengeluarkan uang yang mahal untuk pola hidup sehat. Nah, terkait hal tersebut Kak, aku sering dengar terkait isu-isu stunting gitu di Indonesia. Nah, sebenarnya sekrusial apa sih Kak terkait stunting ini? Soalnya aku tuh sering banget baca-baca berita di sosial media maupun di surat kabar gitu terkait stunting ini, katanya berapa persen gitu menyebabkan kematian pada ibu hamil ataupun peluang kematian pada bayi gitu Kak. Nah, terkait hal tersebut sebetulnya apa sih Kak penyebab dari stunting ini sendiri gitu? Oke, ya stunting juga merupakan salah satu isu yang hype banget ya di Indonesia karena merupakan salah satu isu kesehatan yang berdampak kepada isu-isu lainnya. Nah, sebelum kita bahas nih terkait penyebab dan juga dampak stunting, aku mau memberikan informasi sedikit kepada teman-teman mengenai definisi stunting. Jadi stunting itu mungkin lebih akrabnya disapa sebagai pendek atau seseorang baduta atau balita yang tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Jadi kalau by definition, stunting itu adalah kondisi di mana tinggi badan seorang anak tidak sesuai dengan usianya, atau kalau berdasarkan Z-score, ada namanya di gizi itu Z-score itu dia itu nilainya kurang dari -2 gitu. Nah, stunting ini teman-teman merupakan suatu hal yang sangat krusial karena kalau kita lihat dari penyebabnya itu sangat kompleks sekali. Nah, kalau merujuk kepada framework dari UNICEF, itu penyebab dari stunting itu ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung, dan ada juga penyebab akar masalahnya. Nah, kalau kita bicara mengenai penyebab langsung, itu pastinya penyebab yang berkaitan dengan konsumsi pangan, kemudian juga dengan frekuensi penyakit yang dialami oleh anak itu. Misalnya kalau anak itu kebutuhan gizinya nggak terpenuhi, apalagi nih ya, stunting itu sebetulnya tidak hanya dimulai dari setelah anak itu lahir, justru stunting itu dimulai dari sebelum atau bahkan sebelum ibu itu menikah. Jadi kalau misalnya ibunya dari sebelum menikah itu udah anemia, udah kekurangan energi kronis yang ditandai dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5, itu seseorang ibu itu nanti kalau hamil lebih beresiko untuk melahirkan anak yang stunting gitu. Nah, teman-teman, jadi penyebab stunting itu kayak tadi udah aku jelaskan, itu kekurangan gizi dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau misalnya anak itu sering terkena penyakit kayak diare atau misalnya ada penyakit bawaan, itu juga meningkatkan resiko stunting. Terus kemudian ada juga faktor yang tidak langsung, contohnya kayak faktor sanitasi atau kita sebutnya itu WASH, Water, Sanitation and Hygiene. Terus kemudian juga ada faktor-faktor yang berkaitan misalnya seperti ketahanan pangan rumah tangga dan lain sebagainya, itu bisa juga berpengaruh terhadap stunting. Nah, ada juga faktor yang dia itu disebutnya sebagai akar permasalahan stunting. Contohnya adalah tingkat pendidikan ibu, terus kemudian tingkat ekonomi keluarga, tingkat keadaan sosial ekonomi dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi kejadian dari stunting. Karena kalau misalnya kita bahasnya dari segi pendidikan, kita semua tahu bahwa pendidikan itu memegang peran yang penting ya untuk kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau ibunya itu kurang edukasi terkait gizi dan kesehatan, terus kemudian ekonominya juga tingkat ekonominya kurang memadai, artinya ketahanan mereka lebih riskan untuk mengalami ketidaktahanan pangan. Artinya mereka tidak mudah untuk mengakses pangan, apalagi pangan yang sifatnya bergizi gitu. Jadi banyak banget teman-teman kalau kita bicara mengenai penyebab dari stunting gitu. Terus kemudian tadi ada juga pengaruh dari stunting ya. Kita udah bahas mengenai dampak stunting, terus kemudian definisi stunting dan apa sih pengaruh stunting bagi kita gitu. Jadi pengaruhnya adalah teman-teman yang paling terlihat mungkin adalah bahwa anak yang stunting itu
akan menjadi anak yang tidak produktif. Dan tidak produktif itu bukan hanya ketika mereka kecil aja, justru malah berdampak nanti ketika mereka sudah dewasa. Jadi di gizi juga kita ada pembahasan mengenai kayak siklus lingkaran gitu. Jadi kalau nanti anak lahir stunting itu akan tumbuh menjadi remaja yang istilahnya tidak produktif, remaja yang lebih mudah terkena penyakit, dan nanti kalau siklus itu berlanjut terus, misalnya apalagi untuk perempuan ya, itu sampai misalnya sampai menikah dia juga masih kekurangan gizi, terus kemudian hamil masih kekurangan gizi juga, nanti bisa timbul anemia, KEK, kekurangan energi kronis, terus kemudian nanti lahir anak yang stunting lagi. Jadi ya udah muter di situ-situ aja gitu. Makanya aku sebut tadi bahwa stunting itu penyebabnya banyak banget dan juga pengaruhnya itu tidak hanya terkait produktivitas tapi juga bahkan bisa sampai ke ekonomi negara juga gitu. Oh, berarti permasalahan stunting ini adalah permasalahan yang kompleks dan juga krusial ya Kak Sarah. Bahkan itu bisa berlanjut dampaknya secara berkelanjutan dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan tadi Kak Sarah sempat mention bisa mempengaruhi perekonomian suatu negara nih teman-teman. Nah, terkait hal tersebut nih Kak, mungkin dari Kak Sarah ada nggak Kak informasi ataupun tips gitu buat teman-teman ataupun masyarakat luas terkait bagaimana sih cara mengatasi stunting dan kemudian apa saja yang bisa dilakukan seorang mahasiswa dalam menangani hal tersebut gitu Kak? Oke, kalau misalnya untuk mengatasi stunting dari pemerintah tuh udah banyak banget programnya dan aku mengapresiasi itu. Jadi ada namanya program yang sifatnya spesifik dan juga sensitif. Nah, kalau spesifik ini itu lebih mengarah kepada faktor yang memang faktor secara langsung memengaruhi stunting, misalnya seperti pemberian tablet tambah darah untuk remaja, terus kemudian bantuan pangan, terus kemudian PMT, pemberian makan tambahan, dan lain sebagainya. Nah, ada juga namanya program yang sensitif, itu program yang tidak langsung atau langkah yang tidak langsung untuk berpengaruh terhadap stunting. Contohnya kayak misalnya sanitasi, kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai remaja nih, sebagai mahasiswa, apa sih langkah konkret yang bisa kita lakukan? Pertama, kalau misalnya sebagai teman-teman yang mahasiswi gitu ya, yang teman-teman perempuan itu rajinlah mengonsumsi tablet tambah darah gitu, karena itu tuh sangat penting banget ya teman-teman. Dan sekarang itu dari pemerintah sebetulnya sudah ada inovasi baru mau mengganti TTD menjadi MMN atau multi mikronutrien, jadi lebih bagus gitu ya, karena mengandung berbagai macam vitamin dan mineral, nggak hanya zat besi aja gitu. Terus tentunya kita sebagai remaja juga harus lebih aware terhadap pola hidup sehat, tadi terhadap pedoman gizi seimbang gitu ya, kita harus menerapkan itu, karena teman-teman kesehatan itu merupakan investasi kita di masa mendatang gitu ya. Karena percuma sih kalau misalnya kita punya banyak kemampuan, tapi kalau kita tuh nggak bisa memaintain kesehatan kita, karena kesehatan itu merupakan kunci utama dalam hidup gitu. Jadi sebagai mahasiswa harus rajin mengonsumsi TTD, terus kemudian menjaga pola hidup sehat, dan juga sering-sering mengedukasi diri sendiri gitu. Jadi kita harus tahu nih apa aja sih penyebab masalah gizi di Indonesia, apa aja sih penyebab kematian, misalnya kematian anak Indonesia tuh penyebabnya apa aja gitu. Jadi penting banget buat teman-teman untuk mengetahui itu semua gitu. Oke Kak Sarah, terkait stunting nih Kak. Nah, aku sering banget nih Kak lihat di sosial media terkait susu ikan yang katanya bisa membantu untuk menyediakan porsi cukup untuk kebutuhan gizi kita gitu Kak. Nah, menurut Kakak kira-kira susu ikan itu efektif nggak sih Kak untuk menangani atau mencegah stunting gitu Kak? Oke, jadi ini juga lagi rame banget ya terkait susu ikan gitu. Nah, sebelumnya teman-teman, kalau berdasarkan literatur yang aku baca, kemudian diskusi dengan teman-teman dan juga dosen gitu ya, sebenarnya penamaan susu ikan itu menurut kami kurang tepat, karena sebetulnya susu itu kalau secara harfiahnya ya, susu itu kan berasal dari kelenjar mamae gitu. Artinya susu sapi keluar dari kelenjar mamainya sapi gitu. Begitu juga ASI gitu ya. Nah, kalau susu ikan ini sebetulnya lebih tepatnya disebutnya sebagai ekstrak, karena
ikan kan tidak mengeluarkan susu gitu ya. Nah, ini pun sebetulnya diprosesnya panjang banget dari ikan kemudian bisa menjadi susu. Nah, jadi makanya sebetulnya lebih tepat disebutnya sebagai ekstrak ikan gitu, bukan susu ikan. Terus kemudian kalau misalnya ditanya apakah bisa dan efektif untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi, jadi sebenarnya banyak pro kontra juga gitu. Jadi di sini aku mau bahas dulu dari apa yang aku baca gitu ya teman-teman. Jadi ekstrak susu ikan ini gitu sebetulnya tergolong sebagai UPF gitu atau ultra processed food. Artinya harus melalui proses panjang dulu sampai dia bisa dikonsumsi. Ada juga yang membahas mengenai gimana nih mengenai penambahan gulanya gitu, karena kita tahu bahwa biasanya tuh kalau UPF itu kandungan gulanya tinggi gitu. Jadi apakah aman untuk dikonsumsi, apakah baik untuk bisa memenuhi kebutuhan zat gizi gitu. Jadi sebetulnya kita itu kalau misalnya sebagai mahasiswa gizi, sebagai nutritionist, future nutritionist lebih tepatnya, kita tuh lebih mendorong atau menyarankan masyarakat untuk mengonsumsi protein yang udah langsung dari ikannya aja gitu. Jangan dari ultra processed food, karena memang lebih bagus dari yang sumber aslinya aja. Kalau misalnya kita mau makan protein yang dari ikan, ya udah langsung dari ikannya aja gitu, atau misalnya sumber protein lain misalnya dari ayam atau dari protein nabati ada tahu dan tempe. Jadi kalau misalnya selama kita masih bisa mengonsumsi ikannya langsung, lebih baik ikannya langsung aja gitu, karena memang lebih bagus juga kualitas atau kandungan gizinya. Terus juga banyak yang bilang bahwa tapi kan susu ikan ini bisa nih sebagai salah satu solusi untuk mereka yang alergi susu sapi gitu. Tapi perlu teman-teman ketahui juga bahwa di dalam ikan itu sebenarnya emang ada juga kandungan histamin atau alergen bagi mereka-mereka yang memang alergi ikan gitu. Jadi ya memang nggak menutup kemungkinan bahwa susu ikan ini atau ekstrak ikan ini nantinya bisa menimbulkan atau memicu alergi juga gitu. Jadi kalau dari kami sendiri POV seseorang yang belajar gizi, memang lebih baik untuk mendorong masyarakat untuk mengonsumsi pangan aslinya aja seperti ikan, protein-protein dari protein kacang-kacangan, protein nabati, tahu tempe dan lain sebagainya. Karena ada juga sisi khawatirnya kalau misalnya mengonsumsi susu ikan itu takutnya malah jadi anak-anak gak mau mengonsumsi langsung protein dari ikannya itu gitu, karena kan yang paling penting ya protein atau zat gizi dari makanan asli gitu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih banyak Kak atas informasinya. Berarti ini juga jadi new information buat kita ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bisa nih konsumsi secara langsung proteinnya dari ikannya langsung, kenapa kita mengkonsumsinya di ekstraknya gitu, dengan kualitas yang mungkin lebih baik ya Kak. Betul. Dari ikannya sendiri gitu. Nah, baik lagi Kak, masih terkait gizi gitu Kak. Nah, di zaman sekarang kan mahasiswa tuh kurang banget ya Kak terkait kesadaran pola hidup sehat, kemudian juga gizi seimbang gitu Kak. Nah, terkait hal tersebut mereka juga kadang mahasiswa tuh apa ya, kayak aku juga kadang aku ngerasa aku tuh kayak mahasiswa jompo gitu teman-teman. Jadi kalau udah capek kuliah, kalau misalkan weekend pengennya cuma tidur aja gitu Kak. Nah, terkait hal itu Kakak punya nggak sih Kak pesan untuk ataupun saran kepada kita mahasiswa ataupun masyarakat umum terkait gimana sih pentingnya pola hidup sehat dan juga gizi seimbang gitu Kak? Oke, ini tips and trick atau pesan sebetulnya nggak hanya buat teman-teman tapi juga buat diri aku sendiri. Aku mau bilang kepada teman-teman bahwa aku yakin bahwa remaja sekarang itu punya banyak mimpi, punya banyak cita-cita, dan punya banyak keinginan untuk menjadi sosok yang hebat di masa depan. Tapi satu hal yang harus kita ingat teman-teman bahwa salah satu kunci untuk kita bisa tetap berdiri tegak untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu adalah dengan kesehatan yang baik, karena makanya tadi aku bilang bahwa kesehatan itu merupakan investasi kita di masa depan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kadang suka ngerasa males nih jaga kesehatan, masih makan yang sembarangan dan gak memperhatikan lifestyle teman-teman harus ingat bahwa masa depan itu masih panjang. Teman-teman juga sadar bahwa teman-teman punya cita-cita teman-teman sendiri.
Aku berpesan kepada teman-teman semua untuk lebih memperhatikan diri teman-teman, sayangi diri teman-teman terkait menjaga konsumsi pangannya teman-teman, terus kemudian menjaga waktu istirahat, dan kemudian jangan lupa untuk aktivitas fisik gitu. Karena apapun yang kita inginkan nggak bisa dicapai kalau kita tidak punya modal yang utama, yaitu kesehatan gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Sarah buat pesan-pesannya juga ke kita, ke masyarakat umum juga, terkhususnya mahasiswa. Jadi, walaupun kita punya cita-cita yang besar, kita mungkin punya banyak pressure, kita punya banyak tugas, tapi jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan juga menjaga pola hidup yang mana kita harus konsumsi gizi seimbang, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan tubuh kita aja sakit, gimana cara kita untuk besok ngerjain tugas gitu kan realitanya gitu, teman-teman. Nah, oke, mungkin ini udah di penghujung acara nih ke teman-teman dengan Kak Sarah. Nah, aku mungkin sedikit merangkum dari yang kita bahas pada hari ini, Kak. Jadi terkait pola hidup sehat dan juga gizi seimbang, teman-teman, itu sangatlah penting untuk kita terapkan karena itu menjadi salah satu faktor ataupun indikator untuk kita bisa lebih sehat ke depannya, dan kita juga harus menyayangi tubuh kita. Kita harus menyesuaikan dengan tadi pedoman gizi seimbang, dan juga kita harus meningkatkan awareness kita juga bahwasanya pola hidup sehat ini sangat penting, dan ternyata pola hidup sehat itu nggak harus mahal loh teman-teman, tapi hanya terkait mindset lagi ya Kak, terkait awareness juga gitu. Nah, mungkin kita untuk siang-siang hari ini kita sudahi gitu Kak. Aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Sarah karena udah bersedia untuk hadir di acara hari ini. Walaupun Kak Sarah tuh kita tahu banget, apalagi mahasiswa gizi IPB itu sangat sibuk gitu Kak. Mungkin dari aku seperti itu. Kalau dari Kak Sarah ada yang ingin disampaikan lagi atau closing statement Kak? Oke, dari aku sebetulnya closing statement udah tadi ya sekalian. Dari aku udah cukup, dan aku juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang udah memberikan aku kesempatan untuk sharing di sini. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil, dan kalau kekurangan itu berasal dari aku dan mohon untuk dimaafkan. Oke saintis, jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat dan juga gizi seimbang. Nah, jangan lupa untuk menyaksikan acara Forecare selanjutnya. Sampai jumpa nanti. Dadah! Menjadi saintis sejati, menjadi saintis sejati, menjadi saintis sejati.